Ada 3 cara yang sudah saya lakukan untuk menghentikan semua teror yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya, dan setelah melakukan 3 hal tadi, alhamdulillah semua teror berhenti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang 3 cara saya ketika menghentikan teror yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Tentunya ini bisa kalian lakukan juga ya, karena alhamdulillah setelah melakukan 3 hal ini bisa berhasil menghentikan teror-teror yang dilontarkan oleh debt collector pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini sudah menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, di mana untuk semua kaum muslimin yang ada di dunia ini akan menjalankan ibadah puasa. Semoga saja dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan fisik, diberi kekuatan psikis, walaupun mungkin ada yang diantaranya saat ini sedang dalam keterpurukan. Tetap semangat untuk bangkit, perjuangkan hidup kita, jangan memperjuangkan pinjol ya. Perjuangkan hidup kita lebih baik, jangan terus-terusan kalian bontang-banting nyari duit hanya untuk mempertahankan pinjol. Nah, apalagi bentar lagi bulan puasa, kita harus memperbaiki semuanya. Jangan sampai kalian terus-terusan larut dalam riba pinjaman online. Oke, saya juga secara pribadi mohon maaf sebelum menjalankan ibadah puasa ini jika selama saya memberikan edukasi pada teman-teman semuanya ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf karena di sini saya hanya murni berbagi pengalaman tentang menggunakan pinjol, sampai gagal bayar, sampai dimaki-maki, sampai mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Itu semua saya bagikan dan saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Walaupun mungkin penyampaian saya tidak maksimal, tidak sehebat konten kreator yang lain, karena di sini saya murni berbagi pengalaman, tidak ada unsur lain, apalagi sampai menyediakan jasa-jasa joki pinjol lah, jasa-jasa pelunasan hutang, jasa joki gagal bayar dan lain-lain. Saya tidak pernah menyediakan hal itu. Saya murni berbagi pengalaman tentang bahaya menggunakan pinjaman online. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi edukasi dan pencerahan agar kalian tidak usah panik ketika memiliki permasalahan utang piutang di pinjol dan sudah menyatakan tidak mampu bayar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 3 hal penting yang harus kalian setting untuk menghentikan teror-teror yang dilontarkan oleh DC pinjaman online. Tentunya ini sudah saya praktekkan dulu ya, ketika saya mulai 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran sudah mulai ada yang nelpon, ada yang reminder, ada juga yang mulai melakukan penekanan ya. Kenapa pinjol 3 hari sebelum jatuh tempo sudah melakukan penekanan? Nah, tujuan pinjol karena mereka berpikir bahwa data-data kita masih bagus. Kalau misalkan sebelum jatuh tempo ditekan dan kita tidak punya uang pun, kita akan berusaha mengupayakan dana. Mungkin dengan mencari dana talangan, dengan meminjam lagi, itu harapannya. Sehingga kalau data-data kita masih bagus, masih bisa meminjam ke pinjol yang lain. Sehingga ketika kita tidak kontrol dalam melakukan peminjaman dan akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang, nah disitulah memang keinginan pinjol kita terjebak gali lubang tutup lubang dan akhirnya tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut, kecuali jika kita maksa saya mau keluar nih dari jeratan utang pinjol tersebut. Itu bisa saja dilakukan. Dan saya harap buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur terjebak dalam gali lubang tutup lubang, segeralah kalian maksa untuk berhenti dan keluar dari lingkaran setan utang pinjol tersebut. Karena kalau misalkan kalian terus larut mempertahankan pinjol, terus larut karena takut slik OJK, saya yakin suatu saat nanti hidup kalian akan menjadi hancur sehancur-hancurnya. Ingat, kalian akan menjadi orang miskin dari yang termiskin
Kalian akan menjadi orang stres dari yang tersetres. Kalian akan menjadi orang gila dari yang tergila. Itu kalau kalian terus-terusan merawat pinjol, gali lubang, tutup lubang, dan nanti utang kalian akan terus bertambah sementara kalian tidak pernah memakai uang tersebut. Uang tersebut hanya dipakai untuk berputar di gali lubang, tutup lubang tadi. Pinjam ke sini, bayar ke sini, pinjam lagi ke sini, bayar ke sini, terus semakin tinggi, semakin banyak. Kita tahu utang di pinjaman online itu bunganya sangat tinggi. Nah, itulah yang membuat kita sampai bisa terjebak gali lubang, tutup lubang, dan utangnya tidak akan pernah selesai sampai kapanpun ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena fakta orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya insya Allah akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang masih rawat-rawat pinjol, masih rawat-rawat hutang, masih membayar biaya perpanjangan tenor, masih membayar dengan dicicil, masih membayar dengan pokoknya saja tanpa negosiasi yang alot. Nah, itu endingnya pasti akan gagal bayar juga, akan menyesal, akan nangis, akan betul-betul terpuruk, merasa tidak ada arti lagi, dan itu akan dirasakan terutama bagi orang-orang yang terus-terusan maksa mempertahankan limit agar tetap naik, mempertahankan agar skor kredit tetap bagus ya. Yakin suatu saat nanti kalian akan menyesalinya. Makanya berhati-hatilah buat teman-teman yang sampai saat ini masih terus-terusan merawat dan mempertahankan pinjol-pinjol Anda. Berhati-hati. Oke, 3 hal penting yang sudah saya lakukan dulu untuk menghentikan teror yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online, dan ini mungkin akan sangat berarti buat teman-teman yang baru menggunakan pinjol, yang betul-betul tidak paham ketika mulai jatuh tempo, ketika ditagih, ditekan, diancam-ancam harus seperti apa. Ini mungkin akan sangat bermanfaat. Tapi buat teman-teman yang mungkin orangnya selengean, sabodoteuing, itu mungkin ya mereka tidak perlulah dikasih edukasi seperti ini, karena saya yakin orang-orang yang ketika gagal bayar di pinjol dan orangnya selengean, bersikap sabodoteuing, bodo amat, saya yakin dia akan lebih tegar, lebih tenang dalam menghadapi semua fase-fase teror tersebut. Beda lagi dengan orang-orang yang mungkin merasa nggak enakan, baperan, dan sebagainya, itu akan sangat berat menghadapinya. Dan mungkin akan berpotensi terjebak gali lubang, tutup lubang. Jangan sampai terjadi ya. Jangan membayar utang pinjol dengan gali lubang, tutup lubang. Jangan membayar utang pinjol dengan membuat hutang baru. Jangan dicicil, jangan membayar biaya perpanjangan tenor. Jangan nego secara pokok jika kalian memang tidak betul-betul paham cara negosiasinya ya. Karena itu bisa berpotensi merugikan kalian saat kalian membayarkan utang pinjol pokoknya saja, sementara denda dan bunga terus berjalan dan kalian tidak bisa negosiasi lagi. Nah, itu akan sangat beresiko. Jadi hentikan semua pembayaran pinjol jika kalian memang sudah menyatakan tidak mampu bayar. Yang saya lakukan dulu ketika mulai 3 hari sebelum jatuh tempo, mulai ditekan, ada yang reminder, ada yang sedikit melakukan ancaman, penekanan, dan sebagainya. Itu saat itu saya yang pertama menyeting telepon ya. Panggilan telepon itu kan pasti hampir 5 menit sekali, 10 menit sekali handphone kita berdering, itu telepon dari DC Pinjol. Dan untuk menyeting panggilan telepon itu kalian gampang, di handphone kalian tinggal pilih aja menu panggilan. Nah, nanti kalian tinggal setting menu panggilan tersebut, dan di sana kalian bisa memblokir panggilan dari nomor yang tidak dikenal ya, dari nomor HP yang tidak tercantum di kontak HP Anda. Itu bisa ya diblokir. Jadi nanti ketika ada telepon yang masuk itu secara otomatis akan terblokir. Nah, itu yang kedua adalah cara saya ketika menghentikan teror itu yang dilontarkan melalui chat WhatsApp. Nah, ketika saya mulai diteror habis-habisan ke chat WhatsApp, itu yang saya lakukan akhirnya saya setting chat WhatsApp dengan cara di setting di pengaturan di titik 3. Ketika kita buka fitur WhatsApp, ada di sebelah kanan itu titik 3. Nah, di situ ada pilih, lalu ada pengaturan. Pengaturan lah, tinggal diblokir saja setiap chat WhatsApp atau telepon yang masuk ya ke handphone Anda. Nah, itu bisa lebih efektif, jadi si DC Pinjol tidak bisa neror lagi. Selanjutnya kalau melalui email ya, kalau menurut saya melalui email itu tidak terlalu parah. Email itu kan hanya kata-kata, kalau yang saya alami itu tidak ada kata-kata yang luar biasa kasar ya. Kebanyakan yang ngirim penagihan melalui email itu yang hanya reminder saja gitu, hanya melampirkan utang-utang kita, hanya somasi, hanya SP1, SP2, SP3 seperti itu. Jadi tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan itu justru yang dikirim melalui chat WhatsApp.
Ya, lalu selanjutnya yang ketiga yang saya lakukan, nah setelah semua telepon, chat WhatsApp di setting, nah pasti kalian bertanya, Bang, setelah kalau saya setting semua itu, apakah nanti nggak akan menghubungi DC-nya ke kontak darurat atau ke kantor? Nah, ketika kan nomor kantor ataupun nomor kontak darurat mulai diserbu dengan penagihan DC pinjol, ya yang saya lakukan saat itu saya negosiasi dengan kontak darurat. Saya jelaskan permasalahannya secara jujur ya, secara jujur saya sampaikan. Nah, setelah dikasih penjelasan, kontak darurat tersebut atau orang yang dijadikan nomornya sebagai kontak darurat tersebut mau mengganti nomor handphonenya. Jadi ganti saja nomor handphonenya untuk menghentikan teror tersebut, yang akhirnya mau. Nah, kalian juga boleh lah kalau misalkan ada nomor kontak darurat yang kalian pakai, ya kalian bisa negosiasi dengan orangnya, mudah-mudahan mau mengganti nomor. Karena kasihan, dia pasti akan terus setiap hari ditelepon, di chat WhatsApp oleh DC pinjol. Ya walaupun memang aturan OJK DC pinjol atau pinjaman online tidak boleh menagih ke kontak darurat. Kontak darurat itu hanya digunakan untuk mencari keberadaan nasabahnya. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi itu justru si DC pinjol menyampaikan bahwa orang ini punya utang. Gini harus tolong sampaikan, bayarkan. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Tapi ya sudah, kita yang waras ngalah aja. Karena walaupun kita berusaha untuk meladeni DC pinjol percuma, ya lebih baik abaikan saja, gak usah dibalas, gak usah direspon itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah ketika DC pinjol meneror ke nomor kantor, saat itu saya sampaikan saja ke orang-orang yang di kantor, walaupun ya cukup berat juga karena kan kita melibatkan banyak orang di kantor itu yang angkat telepon mungkin tidak satu orang. Cuman saya sampaikan saja kalau ada telepon yang menanyakan saya, baik itu dari DC pinjol atau dari manapun, suruh datang ke rumah saya. Saya bilang gitu, suruh datang orangnya ke rumah saya, gak usah telepon-telepon ke kantor. Karena kita tahu kan penagihan DC pinjol ke kantor itu sebenarnya tidak diperbolehkan, itu kan sifatnya mempermalukan. Yang asalnya hutang kita tidak diketahui, justru orang-orang kantor jadi tahu bahwa kita itu punya utang. Nah itu kan sifatnya mempermalukan, tidak boleh menurut aturan OJK ya. Jadi teman-teman gak usah panik, itu 3 hal yang sudah saya lakukan. Dan akhirnya teror-teror tersebut tidak ada lagi, ada yang ngirim chat WhatsApp, tidak ada lagi yang nelpon ke HP saya, tidak ada lagi yang nelpon ke kantor, tidak ada lagi yang chat WhatsApp atau nelpon ke kontak darurat, tidak ada. Walaupun mungkin ke kantor bisa saja, itu kan nomor kantor tidak diganti ya. Bisa saja misalkan sudah berjalan 6 bulan atau 1 tahun masih ada telepon, tapi itu mungkin si pihak yang nerima telepon juga sudah tahu, jadi dia sampaikan saja, Anda gak usah nelpon ke sini. Kalau misalkan berkepentingan dengan orang yang bersangkutan, silahkan datangi rumahnya, digituin. Jadi kan DC pinjolnya juga ya mungkin percuma nelpon ke kantornya. Itulah teman-teman yang bisa kalian lakukan juga ketika mulai diteror oleh DC pinjol. Tapi yang terpenting kalian tetap tenang, jangan panik, kuatkan mental. Itu kuncinya. Kuatkan mental kalian, kuatkan psikologis kalian. Jangan sampai karena dipermalukan, dicaci maki, dihina-hina oleh DC pinjol, mental kalian sampai ngedrop. Jangan ya. Lebih baik kuatkan mental, tetap berpikir tenang, tetap berpikir dengan akal sehat, berpikir jernih, pakai logika kalian. Jangan terus-terusan mengikuti kata-kata yang dilontarkan oleh DC pinjol. Jika kalian tersugesti dengan semua kata-kata yang dikirimkan oleh DC pinjol, itu akan beresiko untuk kalian. Makanya banyak yang terjadi, gali lubang tutup lubang lah, mencari dana talangan ketika dikirim foto orang sedang di depan rumah, langsung burber neangan duit, panik, takut DC tersebut datang ke rumah. Ketika dikirim screenshot sebuah titik lokasi yang tidak jauh dari rumah kita, langsung panik nyari duit. Padahal itu kan cuman screenshot saja. Di DC-nya mah di kantor, duduk di depan laptop, dia cuman ngotak-ngatik laptopnya. Itulah makanya harus diketahui buat teman-teman, jangan panik, berpikir akal sehat, tetap tenang. Insya Allah kalau kalian tetap tenang, semuanya akan bisa dilewati dengan baik-baik saja. Jangan lagi terjadi gali lubang tutup lubang. Dan kalau memang kalian betul-betul belum menyadari sampai saat ini, yang harus kalian lakukan sebenarnya gampang sekali. Tinggal ganti nomor handphone, ganti nomor WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial kalian. Insya Allah dengan seperti itu, saya yakin semua teror akan berhenti. Ya itu tinggal kuatkan mental saja, karena pasti akan ditagih ke kontak darurat, akan ditagih ke nomor kantor jika didaftarkan ketika mengajukan pinjaman. Karena tidak diganti nomor HP kita pun, itu si DC pinjol tetap akan menghubungi kontak darurat dan nomor kantor ya. Jadi kuatkan mental saja.
Gagal bayar tidak sesulit yang kalian bayangkan. Yang bilang gagal bayar itu tidak mudah itu karena dia mungkin mensugesti orang-orang yang mentalnya lemah, mensugesti orang-orang yang betul-betul baperan, tidak selengeannya. Jadi lebih baik kalian selengean, sabodo teuing mau terjadi apa-apa ke depannya, hadapi saja resikonya ya. Karena itu sebuah konsekuensi ketika kita tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut. Sadari ya dari sekarang, kalian itu dimanfaatkan oleh pinjol. Ketika kalian mulai diteror, kalian gak usah mengikuti kata-katanya. Nanti kalau misalkan kalian mengikuti semua saran dari DC pinjol, saya yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang paling hancur ya. Nah, untuk menghentikan hal itu lebih baik antisipasi di awal ya. Mulai sekarang kalau misalkan kalian takut diteror lagi, sudah ganti saja nomor handphone kalian, ganti WA, ganti email, semuanya ganti dan putus komunikasi kalian dengan debt collector pinjol. Insya Allah kalian akan baik-baik saja. Dan gagal bayar di pinjol itu sebenarnya tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Justru yang paling takut itu melawan pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang ketakutan, takut A, takut B, takut C. Padahal itu hanya asumsi, hanya isi dari pikiran kalian yang memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi sekarang sudah bersihkan pikiran kalian, tetap berpikir positif. Dan ingat, kalian kalau misalkan biar tidak terlalu takut ketika tiba-tiba didatangi DC lapangan, ini kemungkinan pahitnya ya didatangi DC lapangan, kalian jujurlah pada diri sendiri, jujur pada pasangan kalian, jujur pada orang tua ataupun saudara kalian. Ketika kalaupun didatangi DC lapangan, kalian tidak usah panik lagi. Karena kan kepanikan terbesar ketika didatangi DC lapangan itu bukan masalah takut didatangi DC lapangan, tapi takut utang kalian diketahui oleh orang-orang yang ada di rumah. Oke ya, jadi teman-teman tetap semangat. Apapun masalah kalian ketika gagal bayar di pinjol, tetap semangat, jangan panik, tetap tenang. Insya Allah kalian akan baik-baik saja. Oke, itu adalah sharing pengalaman ketika saya mulai ditagih, diteror dengan ancaman oleh DC pinjaman online. Insya Allah dengan seperti itu kalian akan bisa melewati fase gagal bayar di pinjol dengan baik-baik saja dan tidak terjadi hal-hal yang menakutkan. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih panik, masih memiliki permasalahan yang berat, pikiran kalian terlalu berpikir negatif, tetap tenang saja. Sekarang ini kita menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, jadi bersihkan pikiran kalian, bersihkan hati kalian. Hadapi semua resiko yang akan terjadi dan ingat, pasrahkan diri kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalian akan diberi ketenangan oleh Allah, hati kalian akan tenang, pikiran kalian akan tentram jika kalian selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kalian agar kalian bisa terlepas dari segala permasalahan dunia ini. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.